Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang vitamin, yaitu komponen dalam bahan pangan yang termasuk dalam komponen organik bahan pangan ya. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa komponen makro bahan pangan. Nah, untuk vitamin ya, jadi di dalam bahan pangan ada yang komponen kering dan ada yang mengandung air, di mana di komponen kering ini adalah komponen organik dan air ini komponen anorganik. Yang termasuk komponen organik meliputi karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, asam organik, kemudian vitamin. Sedangkan untuk komponen yang anorganik itu ada mineral. Nah, untuk definisinya, vitamin adalah substansi organik kompleks yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat sedikit untuk menjaga proses pertumbuhan, kesehatan, dan bertahan hidup. Biasanya tidak disintesis di dalam tubuh, ya. Nah, sehingga perlu adanya tambahan asupan dari makanan yang mengandung vitamin tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, untuk pertama kali yang ditemukan adalah vitamin A dan B. Nah, untuk vitamin A dan B ini merupakan vitamin larut lemak dan B adalah vitamin larut air. Kemudian ditemukan lagi vitamin-vitamin lainnya yang bersifat larut lemak dan juga larut air, seperti vitamin D, E, dan K. Nah, untuk vitamin C ini pada produk hewani ini sudah disintesis di dalam tubuh. Sedangkan untuk vitamin yang larut air ini merupakan vitamin B dan vitamin C. Nah, untuk vitamin B banyak macamnya ya, ada B1, B2, B6, B12. Untuk vitamin yang larut dalam air ini apabila kelebihan akan dikeluarkan melalui urin. Dan untuk vitamin yang larut lemak merupakan molekul hidrofobik yang sifatnya adalah dia derivat isobren. Jadi molekul-molekul ini tidak disintesis tubuh dalam jumlah yang cukup sehingga harus disuplai dari makanan. Nah, untuk vitamin-vitamin yang larut lemak ini perlu adanya absorpsi lemak yang normal supaya vitamin dapat diabsorpsi secara efisien. Nah, diabsorpsinya molekul vitamin tersebut harus diangkut dalam darah, yaitu lipoprotein atau protein yang mengikatnya spesifik ya. Nah, ini ada kebutuhan vitamin ya. Kita lihat di sini untuk umur. Jadi setiap umur kebutuhan vitaminnya berbeda-beda. Dimana biasanya pada ibu hamil dan ibu menyusui, maka kebutuhan vitaminnya lebih banyak. Nah, kita akan bahas untuk vitamin A ya. Untuk vitamin A di sini ada retinol dan retinal. Kita bisa lihat di sini macamnya ada beta karoten, alfa karoten, likopen, kriptoksantin, zeaxanthin. Nah, itu semua adalah merupakan komponen
Vitamin A. Vitamin A atau retinal merupakan senyawa poliisoprenoid mengandung cincin sikloheksenil. Ya, kita bisa lihat adanya cincin sikloheksenil. Nah, retinol itu merupakan ya istilah generik ya untuk semua senyawa dari sumber hewani yang memperlihatkan aktivitas biologik vitamin A. Untuk retinol ini dia memiliki aktivitas penuh sebagai vitamin A dan yang lainnya hanya mempunyai sebagian fungsi vitamin A. Nah, untuk vitamin A sendiri ini mempunyai provitamin yaitu karoten. Nah, terdapat sebagai provitamin dalam bentuk pigmen berwarna kuning yaitu beta karoten yang terdiri atas dua molekul retinal yang dihubungkan pada ujung aldehid rantai karbonnya. Tetapi karena beta karoten tidak memiliki metabolisme yang efisien, maka beta karoten mempunyai efektivitas sebagai sumber vitamin A hanya 1/10 dari retinal. Nah, peranan vitamin A-nya ini dibutuhkan untuk perkembangan jaringan normal dari tubuh, menjaga kesehatan, kemudian memiliki fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor pada sistem enzim. Nah, untuk kofaktor sebagai sistem enzim ini biasanya terjadi di dalam mukosa intestinal, di mana retinal direduksi menjadi retinal oleh enzim spesifik yaitu retinal dehidreduktase dengan menggunakan NADPH. Nah, nanti bisa dicari ya, ini prosesnya bagaimana. Biasanya sebagian besar retinal itu akan mengalami esterifikasi dengan asam-asam lemak dan menyatu dalam limfa masuk ke dalam aliran darah. Kemudian diambil oleh hati. Di dalam hati vitamin A disimpan dalam bentuk ester dalam liposit yang mungkin sebagai suatu kompleks lipoglikoprotein seperti itu. Nah, untuk stabilitasnya, pengolahan akan menyebabkan kerusakan vitamin A 5-40%, sehingga ya penyebab utama pada kondisi tanpa oksigen seperti sterilisasi adalah isomerasi dan fragmentasi. Adanya oksigen menyebabkan oksidasi yang menghasilkan sejumlah produk. Biasanya bersamaan dengan adanya oksidasi lemak ya. Nah, untuk sumbernya berasal dari daging, kuning telur, susu, kemudian minyak ikan. Nah, tanaman tidak mengandung vitamin A tetapi akan mengandung pigmen yang tadi saya jelaskan yaitu karotenoid yang akan menghasilkan provitamin A. Nah, karotenoid tersebut terdapat dalam semua sayuran, terutama sayuran hijau, kuning, dan sayuran berdaun. Sumber karotenoid dalam buah-buahan yang utama adalah labu kuning, aprikot, jeruk, dan sawit. Sedangkan karotenoid dalam produk hewani berasal dari pakan. Nah, vitamin ini bertindak sebagai apa? Enzim, koenzim, dan enzim prekursor. Nah, ini sumber vitamin larut lemak, vitamin A. Sumbernya ikan, ya kemudian bagian liver,
ya, jantung, kuning telur, salad hijau, ya, kemudian wortel. Nah, untuk vitamin D ini ada D2 dan D3 disintesis di kulit oleh adanya paparan sinar UV. Ini ada di ikan, kuning telur, produk-produk hewani, vitamin E, alpha tocopherol, ya, kemudian vitamin K, ya, ini ada di sayur-sayuran hijau, kemudian ada pada bakteri pencernaan. Nah, untuk vitamin larut air ada B1, B2, B6, B12, vitamin C. Ini kalian bisa lihat sumber dari masing-masing vitamin tersebut. Nah, keuntungan dari vitamin A, ya, ini adalah sebagai meningkatkan imunitas, mengurangi resiko kanker, kemudian membantu meningkatkan penglihatan, membantu meningkatkan kesehatan kulit, memberi kekuatan pada tulang, kemudian memproteksi adanya jerawat, terus maintain sistem reproduksi, kemudian mengurangi ya terjadinya penuaan. Nah, selanjutnya adalah vitamin D. Ini merupakan vitamin di mana absorpsi kalsium dan fosfor di usus, kemudian pemeliharaan kadar kalsium dan fosfor dalam darah dan tulang, kemudian formasi gigi. Ini memerlukan vitamin D. Ya, vitamin D ada D2 dan D3, di mana D2 adalah ergogalsiferol dan D3 adalah kolekalsiferol. Nah, untuk kolekalsiferol ini merupakan bentuk dari kolesterol dalam kulit, ya, yang terbentuk dari 7-dehidrokolesterol atau provitamin D3 oleh sinar UV. Sedangkan D2 terbentuk dari ergosterol. Nah, vitamin D ini dikenal juga dengan prohormon steroid. Karena apa? Karena diwakili oleh sekelompok senyawa steroid yang terdapat pada hewan, terutama ya, tetapi juga terdapat dalam tanaman. Nah, melalui suatu proses metabolisme, vitamin D dapat menghasilkan suatu hormon, yaitu kalsitriol, yang berperan sebagai metabolisme kalsium dan fosfat. Vitamin D3 dan D2 dari makanan diekstraksi dari dalam darah setelah absorpsi, kemudian mengalami hidroksilasi ya oleh enzim, di mana enzimnya adalah 25-hidroksikolekalsiferol, yaitu suatu enzim pada retikulum endoplasma yang dapat membatasi kecepatan reaksi. Nah, kemudian 25-hidroksi D3 merupakan bentuk utama dari vitamin D dalam sirkulasi darah dan bentuk cadangan yang utama dalam hati. Untuk sumbernya terdapat dalam kuning telur, kemudian hati, dan lemak hewani. Untuk sumber utamanya ada pada minyak ikan, terutama hati ikan. Nah, vitamin D ini dia peka terhadap cahaya dan oksigen. Nah, untuk stabilitasnya dalam produk pangan tidak dipermasalahkan karena pada umumnya mendapatkan kecukupan vitamin D dari makanan. Untuk selanjutnya adalah vitamin E atau yang disebut dengan tocopherol. Ada beberapa jenis tocopherol ya dalam bentuk alami. Semuanya merupakan 6-hidroksikromana atau tokol yang tersubstitusi isoprenoid.
Nah, penyerapan aktif lemak meningkatkan absorpsi vitamin E. Sedangkan gangguan penyerapan lemak dapat menimbulkan defisiensi vitamin E. Nah, vitamin E ini di dalam darah akan diangkut oleh lipoprotein melalui penyatuan ke dalam kilomikron yang mendistribusikan vitamin ke jaringan yang mengandung lipoprotein lipase serta ke hati dalam fragmen sisa kilomikron, dan kedua lewat pengeluaran dari dalam hati dalam lipoprotein berdensitas sangat rendah atau VLDL. Nah, vitamin D ini biasanya dihubungkan dengan proses antioksidan. Kemudian dia dapat melindungi lipid atau polyunsaturated fatty acid dari kerusakan akibat adanya radikal bebas. Jadi produk-produk dari vitamin E seperti olive oil, coconut oil, sunflower, ada pada brokoli ya, kemudian bayam, alpukat, almond, kemudian kacang-kacangan serta gandum. Nah, terdiri dari tocoferol dan tocotrienol, memiliki aktivitas antioksidan, menghambat aktivitas oksidasi lemak, berperan menstabilkan senyawa aktif yang lain seperti vitamin A, hormon, dan enzim terhadap oksidasi. Nah, ini defisiensinya akan menimbulkan gejala ketidaksuburan, anemia, kelainan otot. Nah, vitamin E ini dapat mencegah penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Nah, untuk selanjutnya vitamin K. Ya, untuk vitamin K sendiri merupakan berfungsi pembentukan protrombin dan faktor pembekuan darah. Nah, untuk penyerapan vitamin K ini memerlukan penyerapan lemak yang normal, di mana vitamin K disimpan dalam jaringan adiposa. Kemudian stabilitas vitamin K ini rusak karena cahaya dan kondisi alkali, tetapi stabil terhadap suhu dan oksigen. Nah, untuk proses hidrogenasi ini dapat menyebabkan ikatan rangkap pada rantai samping, kemudian terjadi penurunan aktivitas. Nah, vitamin K juga bekerja sebagai kofaktor enzim karboksilase yang membantu residu karboksiglutamat dalam protein prekursor. Nah, reaksinya tergantung pada vitamin K, terjadi pada retikulum endoplasma. Nah, untuk vitamin K sumbernya tersebar luas dalam jaringan tanaman dan hewan yang digunakan sebagai bahan makanan dan produksi vitamin K oleh mikroflora intestinal sehingga sangat sedikit adanya defisiensi vitamin K. Nah, untuk kelompoknya merupakan turunan dari naftoquinone yang mempunyai rantai samping yang berbeda-beda, di mana untuk vitamin K1 ada vitamin K2 kemudian ada vitamin K sintetik yaitu vitamin K3, K4, dan K5. Ini contohnya untuk vitamin K1 dan K2 bisa dilihat di sini ya untuk strukturnya. Nah, keduanya ini mengandung cincin naftoquinone dan rantai samping alifatik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia berperan sebagai proses karboksilasi residu glutamat dalam protein menjadi gamma karboksi glutamat atau GLA. Nah, residu GLA ini berperan dalam pengikatan kalsium. GLA protein berperan dalam koagulasi darah, metabolisme tulang, dan fisiologis pembuluh darah. Untuk selanjutnya, tadi sudah dibahas
vitamin larut lemak. Sekarang kita akan bahas untuk vitamin yang larut dalam air. Nah, untuk vitamin larut air ini, terutama vitamin B, ini jarang terjadi defisiensinya ya. Namun, apabila terjadi defisiensi, akan terjadinya penyakit beri-beri, yaitu terjadi defisiensi tiamin, kemudian keilosis, kemudian defisiensi riboflavin, pellagra defisiensi niacin, neuritis perifer defisiensi piridoksin, anemia karena adanya defisiensi korbalamin, kemudian adanya anemia megaloblastik karena defisiensi asam folat, dan penyakit skorbat karena adanya defisiensi vitamin C atau asam askorbat. Nah, untuk vitamin larut air ini apabila dia berlebih akan diekspresikan ke dalam urin, kemudian ya akan dikeluarkan melalui urin ya. Kemudian penyimpanannya juga bersifat terbatas. Nah, yang pertama kita bahas adalah tiamin atau vitamin B1. Ini tersusun ya, untuk manfaatnya dulu. Manfaatnya dia sebagai koenzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat dan aktivasi kanal ion C-almin pada membran sel syaraf. Nah, untuk defisiensi ini dia tanda-tandanya adalah hilangnya nafsu makan, adanya kelemahan otot, dan disfungsi sistem syaraf. Ini adalah struktur kimia dari tiamin, di mana tiamin tersusun dari pirimidin yang tersubstitusi dihubungkan oleh jembatan metilen dengan tiazol tersubstitusi. Bentuk aktif dari tiamin adalah tiamin difosfat. Nah, untuk konversinya tiamin menjadi tiamin difosfat tergantung dari enzim yang namanya adalah tiamin difosfotransferase dan ATP yang terdapat dalam otak dan hati. Nah, tiamin difosfat sendiri berfungsi sebagai koenzim dalam sejumlah reaksi enzimatis dengan mengalihkan unsur aldehid yang telah diaktifkan, yaitu pada reaksi dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada reaksi transketolase. Nah, untuk selanjutnya vitamin B2 atau yang dikenal dengan riboflavin, ya, ini manfaatnya adalah dia sebagai koenzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, kemudian pertumbuhan, dan ini ada pada kulit yang sehat. Untuk defisiensinya sama, dia akan hilang nafsu makannya, pertumbuhan terganggu, kemudian terjadi abnormalitas mata dan kulit ya. Nah, ini jarang terjadi pada hewan ruminansia karena disintesis di rumen. Nah, untuk riboflavin ini terdiri dari sebuah cincin isoaloksasin heterosiklik yang terikat dalam gula alkohol ribitol. Nah, jenis vitamin ini berupa pigmen yang berwarna relatif stabil terhadap panas tetapi dapat terurai dengan cahaya. Bentuk aktifnya adalah flavin mononukleotida dan flavin adenin dinukleotida. Nah, reaksinya tergantung pada ATP. Nah, kemudian disintesis dan selanjutnya dialihkan ya dalam bentuk aktif flavin mononukleotida. Nah, untuk niacin atau yang dikenal dengan vitamin B3, ini manfaatnya juga sama sebagai koenzim yang berperan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian dia berperan sebagai kesehatan jaringan
mulut, dan faring. Defisiensinya sama, hilang nafsu makan, pertumbuhan akan terganggu, kemudian peradangan kulit ya. Nah, ini ada struktur kimia dari niacin, vitamin B3. Nah, niacin ini sendiri merupakan nama generik untuk asam nikotinat atau nikotinamida yang berfungsi sebagai sumber vitamin dalam makanan. Bentuk aktifnya adalah nikotinamida adenin dinukleotida dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat. Nah, untuk selanjutnya ada vitamin B5 atau yang dikenal dengan asam pantotenat. Diperlukan untuk membentuk koenzim A dan berperan pada metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Merupakan amida dari D-pantoat dan neta-alanin. Nah, ditemukan pada setiap jenis makanan, bersifat stabil pada pengolahan susu. Mengalami penurunan sekitar 10%. Nah, untuk pemasakan sayuran dia akan hilang 10-30% karena larut. Sumber utamanya adalah daging, ikan, ya, royal jelly, serealia, sayuran seperti brokoli dan alpukat. Nah, untuk vitamin B5 ini kita bisa lihat bentuk strukturnya. Untuk defisiensinya ini jarang terjadi karena terdapat dalam makanan dan berlimpah pada jaringan hewan, sereal, dan kacang-kacangan. Nah, selanjutnya adalah vitamin B6 atau piridoksin, di mana manfaatnya sebagai metabolisme asam amino dan pertumbuhan. Defisiensi dapat menyebabkan gangguan metabolisme, kemudian gangguan pertumbuhan. Nah, untuk vitamin B6 ini terdiri dari derivat piridin yang terhubung erat, yaitu piridoksin. Nah, piridoksin ini ya memiliki 6 bentuk umum yang sering dijumpai, yaitu piridoksal, piridoksin, piridoksamin, piridoksal 5 fosfat, piridoksin 5 fosfat, dan piridoksamin 5 fosfat. Ini dari strukturnya bisa dilihat ya, struktur kimianya. Kemudian vitamin B6 ini diabsorpsi dalam intestinal ya, tetapi hidrolisis oleh senyawa ester fosfat selama proses pencernaan. Nah, vitamin yang selanjutnya adalah vitamin B7 atau biasa disebut dengan biotin. Manfaatnya untuk proses gluconeogenesis, sintesis lemak, produksi energi, pertumbuhan, kemudian untuk menjaga kulit yang sehat. Defisiensinya menyebabkan lesi pada kaki, rambut rontok, kulit kering, bersisik, pertumbuhan terganggu. Nah, untuk biotin ini merupakan derivat imidazol yang tersebar luas dalam berbagai makanan alami, karena sebagian besar kebutuhan manusia akan biotin dipenuhi oleh sintesis dari bakteri intestinal. Nah, defisiensinya ini tidak disebabkan oleh defisiensi, tetapi oleh cacat dalam penggunaan biasanya. Untuk selanjutnya vitamin B9 atau asam folat, ya kita bisa lihat di sini
Manfaatnya sebagai koenzim metabolisme asam amino, sintesis asam nukleat, RNA, DNA, dan neurotransmitter, kemudian untuk replikasi sel, pembentukan sel darah merah, bersama dengan vitamin B12. Defisiensi menyebabkan anemia, gangguan pertumbuhan, gangguan tulang terganggu. Nah, untuk asam folat ini, nama generiknya adalah folasin, terdiri dari basa pteridin yang terikat dalam satu molekul masing-masing asam P-amino benzoat ya, dan asam glutamat. Nah, ini ada strukturnya, ada dua, yaitu asam folat dan dihidrofolik acid. Nah, untuk yang terakhir, vitamin B12 atau yang bisa disebut dengan cyanocobalamin, dia bermanfaat sebagai pembentukan sel darah merah bersama dengan asam folat, kemudian koenzim metabolisme asam folat, lemak, karbohidrat, kemudian berfungsi untuk sistem syaraf yang normal. Defisiensinya menyebabkan gangguan pertumbuhan dan mortalitas, kemudian terjadi anemia. Nah, kita bisa dilihat di sini, di mana vitamin B12 ini mempunyai struktur cincin yang kompleks ya, memiliki struktur cincin yang kompleks dan serupa dengan cincin porfirin. Nah, bagian tengahnya ini ditambah dengan adanya ion kobalt. Kemudian disintesis secara eksklusif oleh mikroorganisme. Sehingga vitamin B12 ini tidak terdapat di dalam tanaman kecuali apabila tanaman tersebut terkontaminasi oleh vitamin B12, tetapi tersimpan pada binatang di dalam hati. Nah, biasanya ditemukan dalam bentuk metil kobal-alamin, adenosil kobal-alamin, dan hidroksi kobal-alamin. Absorpsinya di intestinal. Nah, perantaranya adalah reseptor dalam ileum yang memerlukan pengikatan vitamin B12, suatu glikoprotein yang sangat efektif. Nah, jadi kalian bisa pelajari di dalam usus, ada yang namanya usus halus, usus besar, ya. Kemudian usus 12 jari. Nah, di sini dia bekerja di ileum. Untuk selanjutnya, vitamin larut air selain vitamin B, ada vitamin C atau yang bisa disebut dengan asam askorbat. Fungsinya sebagai integritas kapiler dan mukosa, penyembuhan luka, pembentukan kolagen, transport ion Fe dari transferin menjadi ferritin untuk disimpan di sumsum tulang, dan antioksidan. Nah, defisiensinya adalah kegagalan pembentukan kolagen, mudah terinfeksi penyakit, ya. Kemudian penyembuhan luka menjadi terganggu. Nah, untuk vitamin C sendiri dioksidasi menjadi asam dihidroaskorbat yang dapat bertindak sebagai sumber vitamin C. Nah, itu tadi ya vitamin yang larut air. Kalian bisa lihat di sini ya, untuk kesimpulannya, untuk vitamin sumbernya, terus bagaimana reaksinya, gejala defisiensinya bagaimana, dari mulai vitamin A,
vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, dan juga vitamin C. Bisa dilihat di sini di dalam slide ya. Jadi sumbernya ada pada hati ikan, ikan untuk vitamin A dan vitamin D, sama untuk ikan, hati ikan. Kemudian ada sayuran hijau. Nah, sehingga dari semua kita lihat di sini sumbernya yang bervariasi ini, kita dapat simpulkan bahwa sumber vitamin ada di berbagai jenis makanan yang berwarna-warni, makanan, sayuran, serta produk hewan. Nah, oleh karena itu kita harus makan makanan yang bervariasi. Jadi tidak hanya makan makanan yang monoton untuk dapat memenuhi kebutuhan vitamin di dalam tubuh. Seperti contohnya misalnya tidak suka sayur, tidak suka buah, atau tidak suka makanan tertentu, itu pasti akan menyebabkan defisiensi vitamin tertentu, dan itu akan menimbulkan kerugian pada tubuh kita. Seperti itu ya. Terima kasih. Saya akhiri ya untuk presentasi kuliah pada pagi hari ini. Untuk diskusi kita lanjutkan di WhatsApp group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.